Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi di sini kita akan bahas tentang pengkabelan jaringan. Jadi pertemuan sekarang ini tentang pembahasan pengkabelan jaringan. Nah, biasanya yang umum yang sering dipakai gitu ya, yang di lab-lab ya, di kantor-kantor, yang di internal-internal tuh biasanya kabelnya kabel UTP ya. Untuk kabel Pak, FO atau fiber optik jarang dipakai Pak, untuk ya LAN di internal. Kenapa? di ini saya nggak kelihatan. Saya live dulu, ntar masuk lagi kali ya, Pak. Oke, ya udah, silakan. Nah, jadi saya lanjut lagi. Kalau kayak misalnya kabel fiber optik, koaksial, ini jarang dipakai di lab-lab atau di kantor gitu ya. Tapi biasanya kalau kabel FO itu fiber optik itu dipakainya di belakangnya, di belakang yang dari modem ya, modem ke internet gitu ya. Tapi kalau yang ke internalnya ya, ke jaringan internalnya dia hanya menggunakan kabel UTP. Karena kan jaraknya di kantor, di lab itu tidak jauh gitu ya. Di satu lokalan itu tidak terlalu jauh, jadi cukup dengan kabel UTP itu udah cukup cepat juga karena sekarang udah ada kabel UTP Cat 6 ya. Jadi itu kurang lebih kecepatannya lebih sampai 1 giga dan sebagainya. Tapi kalau yang Cat 5 itu 100 mega Mbps dan sebagainya. Nah, jadi cukup untuk pakai kabel UTP kalau untuk yang lingkup kecil gitu ya. Nah, cuma kalau backbone-nya, kalau kita mau akses ke internet dari modem, nah ini baru perlu FO, fiber optik, jadi biar kecepatan aksesnya kita dalam browsing ini bisa lebih cepat gitu ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang kabel UTP, nanti ada yang modelnya straight, ada yang cross ya. Nah, terus yang straight apa sih, yang cross apa sih gitu ya. Nah, yang straight ini biasanya digunakan untuk yang ini ya, yang beda perangkat gitu. Misalnya PC ke switch ya. Nah, tapi kalau yang sesama perangkat kita harus menggunakan kabel cross. Misalnya PC ke PC, maka kita buat pewarnaan kabelnya kita harus cross gitu ya. Nah, untuk kabel straight dan cross di depan kalian nih sudah ada gambarnya ya. Nah, contoh kabel UTP seperti ini kan ya. Kalian sudah mungkin di kantor-kantor atau di lab atau di tempat kerja ini bisa ini ya, melihat kurang lebih jaringan yang terpasang di laptop atau di PC kurang lebih kabelnya seperti ini. Nah, di dalam kabel ini ada konektor ya. Konektor ini kalau pasangan dari kabel UTP ini namanya konektor RJ45. Nah, ini ada kalau kita lihat nih di gambar, ini kan ada urutan warnanya ya. Ini di sini ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat gitu ya. Jadi ada 8 kabel yang semuanya ini diurutkan sesuai dengan ini ya. Putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, yang kabel keduanya ya kan jadi ada sisi sumber ke tujuan ya. Atau dari PC ke switch atau PC ke PC. Nah, itu istilahnya ada dua konektor yang terpasang di perangkatnya masing-masing gitu ya, perangkat yang dicolokkan gitu ya, entah ke switch atau ke PC gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini jadi ada dua sisi, satu ini yang kedua. Nah, kalau yang straight ini urutan warnanya antara yang ke satu dengan yang kedua ini sama ya. Kalau di sini putih orange, ininya juga putih orange. Nah, makanya bisa dilihat di sini digambar ya. Di sini putih orange, orange. Di sini juga sama nih kalau di zoom dibesarkan itu kelihatan ini putih orange, orange, putih hijau, biru. Ini juga putih hijau, biru gitu ya. Jadi dari kabel ke 1 sampai ke 8 itu di sisi yang keduanya itu sama juga diikutin ya. Tuh, ini nggak ada perbedaan nih yang straight. Jadi paling gampang itu ngurutin kabel yang straight gitu ya.
Jadi kalau kita udah pasang putih oranye sampai putih sampai coklat, maka yang sisi keduanya juga samain aja gitu ya. Putih oranye sampai terakhirnya itu coklat gitu. Jadi urutan ke-1, kedua, dan ketiga dan seterusnya itu sama. Nah, beda dengan cross. Kalau cross ini tadi yang saya bilang untuk hubungannya ke sesama device, sama perangkat gitu ya. Misalnya antar PC ke PC, ini kan perangkat sama ya, PC-PC. Tapi kalau yang berbeda perangkat itu bisa pakai kabel thread, contohnya PC ke switch, ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau di cross berbedanya itu yang antara putih orange dengan putih hijau. Kalau yang selebihnya sama. Jadi ada 4 kabel yang berbeda dan 4 kabel yang sama. Nah, yang maksudnya 4 kabel yang berbeda ini ya, yang tadi putih orange, maka di sini di sisi yang lainnya di sini ya ketemu putih hijau. Ini putih orange ketemu putih hijau, terus hijau ya. Orange ketemu hijau. Terus putih hijau ketemu putih orange. Nah, yang biru, putih biru nih ya, yang urutan keempat dan kelima, ini kan sama tuh ya. Di sini juga sama. Nah, terus yang urutan 7 sama 8, kabel 7, 8, ini sama juga tuh ya. Jadi yang berbeda 4, yang sama 4. Gitu. Jadi ini bisa jadi buat patokan kalau kita membuat atau mengkrimping kabel ya, entah kabel thread atau cross, nanti tergantung tujuan kita mau menghubungkan seperti apa gitu ya, antar PC ke PC kah, atau PC ke hub atau switch kah, atau ke router kah, dan sebagainya. Di sini ada mau ditanyakan? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, pembahasannya kira-kira yang tadi saya jelaskan jelas nggak? Ini saya screenshot dulu untuk absensi. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini jadi udah dibahas nih terkait dengan urutan ya. Nah, sebelumnya di PowerPoint yang sebelumnya juga ada ya. Gitu. Nah, ini penjelasannya nih. Kabel cross adalah jenis kombinasi kabel yang digunakan untuk koneksi peer-to-peer. Peer-to-peer misalnya PC ke PC kan. Jadi antara PC satu dengan PC yang lainnya tidak ada ketergantungan. Jadi masing-masing mempunyai data. Terus ini beda dengan yang sistemnya client server. Kalau client server ini klien bergantung pada server gitu. Makanya spek server harus tinggi. Kalau yang peer-to-peer tidak perlu harus tinggi, malah bisa ada yang sama, ada yang berbeda, tapi intinya masing-masing mempunyai data, tidak ada ketergantungan. Tapi kalau client server, si klien ini bergantung pada server yang memberikan resource. Nah, biasanya terkait dengan client server, maka si klien akan terhubung melalui switch. Nah, kalau melalui switch ini, maka dia menggunakan kabel straight. Tapi kalau yang PC ke PC, peer-to-peer, maka bisa menggunakan kabel cross. Walaupun sebenarnya kabel straight juga kalau di yang kabel ini ya ke laptop terbaru ini kita menggunakan kabel straight juga bisa connect gitu, walaupun hubungannya PC dengan PC atau laptop dengan laptop gitu ya. Tapi sebelumnya konsepnya juga untuk yang sebelum laptop baru itu kalau menggunakan kabel straight itu tidak connect gitu. Tapi kalau sekarang yang laptop sekarang gitu udah bisa connect gitu ya dengan kabel straight juga. Nah, sedangkan kabel straight di sini merupakan jenis komunikasi kabel yang digunakan untuk koneksi antar perangkat berbeda yang jenis ya. Tuh seperti komputer ke switch, ke bridge ya, ke ke router dan sebagainya ya. Jadi yang berbeda jenis kita menggunakan straight, tapi yang sama itu kita menggunakan kabel cross. Nah, terus kabel ini yang UTP ini yang
sering yang tadi yang saya bilang banyak yang paling banyak digunakan gitu ya, karena harganya relatif murah dibanding yang FO fiber optik atau yang koaksial, ini agak lebih mahal. Tapi emang kecepatannya fiber optik lebih tinggi ya. Tapi kalau kita beli untuk seluruh jaringan gitu kan itu akan membutuhkan biaya mahal. Makanya cukup yang fiber optik itu di backbone-nya, jadi yang dari modem ke internet. Oke. Nah, di sini kalau untuk keperluan membangun sebuah jaringan gitu ya, jaringan yang berbasis kabel ya, terutama ya. Kalau yang wireless tidak perlu seperti ini. Tapi ini yang berbasis kabel, kita butuh kabel UTP kan kemarin, terus konektor RJ45, kabel tester atau LAN tester, dan tang crimping. Nah, jadi kalau kita kabel UTP-nya ini kita buka ya, kita sobek gitu pembungkusnya dengan crimping tool ya, atau gunting atau karter dan sebagainya, maka akan ada 4 kabel lilitan seperti ini. Nah, nanti kalau dibuka lilitannya kurang lebih ada 8 kabel ya. Gitu. Jadi ini yang putih orange dan orange dililitkan. Ini putih biru dan biru. Nah, nanti kalian dari 4 ini kalian lepas gitu ya, lepas namanya jadi di lintingannya itu dilepas menjadi akan 8 kabel yang urutan warnanya nanti seperti ini ya. Kita tinggal atur mau straight apa cross. Setelah udah kita urutkan warna, maka kita bisa masukkan ke konektor RJ45, tapi sebelumnya diratain dulu ya. Setelah udah diurutkan, diratakan dengan tang crimping juga. Setelah diratakan, masukkan ke dalam konektor RJ45, pastikan sudah sampai ujung semua gitu ya, ujung dari ini ya, tembaga sini ya. Nah, terus nanti biasanya kelihatan kan kalau sampai ujung semua gitu. Jangan sampai kita cuma sampai sini kabelnya. Akhirnya ntar ada yang putus koneksi, ada yang ini ya kurang. Jadi ntar koneksinya mungkin putus nyambung. Makanya kita harus pastikan sudah termasuk sampai ujung sini semua. Nanti dari yang ini akan dijepit oleh tang crimping ini, sehingga ini terkoneksi ya antara kabel ini ya, kabel yang ini dengan yang timah ininya yang menjepit masing-masing kabel tersebut gitu, sehingga adanya terjadi koneksi gitu ya. Nah, ini urutannya ya, langkah-langkahnya menyusun kabel berdasarkan urutan cross atau straight. Nah, ini diperlukan beberapa alat, antara lain kabel UTP ya pasti, karena kan itu yang akan dikrimping. Terus dan tang crimpingnya. Setelah itu dari kabel yang ini kan tadi saya bilang untuk dipisah-pisahkan sesuai dengan urutan warna ya, urutan warna straight atau cross. Nah, ini seperti ini ujung kabel 1 dan kabel 2. Kalau ini yang kabel cross, misalnya putih orange, maka ketemunya putih hijau dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kabel straight putih orange, maka di sini ketemu putih orange dan seterusnya akan disamakan semua gitu ya. Tuh. Nah, setelah sudah diurutkan sama, maka tadi yang saya bilang diratakan pada ujung susunan kabel agar saat masuk RJ45 ini sama rata dan tidak ada kendala terkait dengan koneksi ya. Nah, terus setelah itu bisa di LAN tester ya untuk menguji koneksinya gitu ya. Setelah itu masukkan ke RJ45 ke satu yang ke sini dan yang kedua ke sini. Nyalakan, maka kalau yang kabel straight maka ini 1 di sini juga akan nyala 1, 2 akan 2 gitu ya, akan berurutan keluar hasilnya gitu. Berarti itu udah connect gitu ya. Tapi kalau tanpa ini pun, kalau yang udah terbiasa tanpa LAN tester ya atau tanpa kabel tester gitu, kita udah yakin gitu. Tapi kalau yang mau tes misalnya pemula gitu, ini kita bisa gunakan untuk ngetes LAN tester terkait dengan nyalanya. Kalau yang cross ini yang nyala pertama pas dinyalakan ini 1 akan ketemu 3 dan seterusnya, yaitu kan putih orange ketemu putih hijau ya, dan seterusnya begitu, akan silang-silang gitu. Tapi kalau yang straight 1 ketemu 1 terus berurutan 2 dan seterusnya sampai 8.
Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelaskah? Cukup jelas Pak, lanjut Pak. Nah, jelas ya. Oke, kita lanjut. Oke. Suara saya putus-putus atau gimana? Kok tadi ada chat suaranya putus-putus? Jelas ya? Nah, ini kalau mau lihat videonya gitu ya, kita tes. Jadi biar ada gambarannya juga. Jadi saya menjelaskan teorinya, terus gambarannya seperti apa ini. Kita bisa lihat. Nah, ini ya, tadi ya, menghubungkan dua komputer berbeda ya. PC dengan switch. Nah, ini switch ya, gambar switch yang 24 port ya. Ini 8, 16, 24 ya. 24 port. Jadi fungsi kabel thread itu untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini urutannya yang tadi yang saya jelaskan ya. Nah, ini perangkat yang dibutuhkan untuk yang membangun jaringan berbasis kabel ya. Nah, itu kabel UTP. Nah, ini caranya ya. Kalian bisa lihat. Lihat gambarnya. Nah, ini diputar untuk mengupas kulitnya. Kulit dari yang di dalamnya kabel-kabel gitu ya. Nah, itu kan tadi dengan crimping tool ya. Jadi kedua sisi kan, antara sisi kanan dan kiri atau ujung. Nah, ini dipisahkan yang tadi itu ya. Nah, itu jadi sesuai yang tadi kan putih orange, orange, putih hijau, putih biru, hijau, dan seterusnya. Nah, setelah udah diurutkan, dirapikan, ujungnya disamakan. Ya. Nah, ini juga dengan crimping tool juga gitu ya. Jadi untuk mengupas, memotong itu dengan crimping. Nah, kemudian masukkan ke konektornya ya. Nah, ini udah harus masuk sampai mentok ujung ya di sini ya. Nah, ini kan kelihatan nanti kabelnya sudah mentok gitu ya. Setelah itu baru dijepit. Pin-pin kuning ini dijepit. Nah, ini lihat di situ ditekan. Ini juga dengan crimping tool juga ya. Jadi 3 tuh crimping tool bisa untuk mengupas, terus untuk memotong dan untuk menjepit gitu ya. Jadi seperti itu ya kalau di dalam mengkrimping dan memasang konektor rejim 45. Setelah kedua sisi udah, baru kamu pasang ke PC ya, atau ke laptop ya, atau PC ke switch atau hub. Nah, kalau yang ke PC ya atau laptop kan biasanya sudah tersedia onboard LAN card-nya, kartu jaringannya ya di dalam laptop atau PC tersebut gitu ya. Jadi tinggal colokan saja. Setelah itu untuk melakukan biar bisa terhubung antara PC 1 dengan PC 2 dan seterusnya, maka kita set IP address yang kemarin kita pelajari gitu ya. Jadi kita bisa set
IP address-nya di masing-masing PC ya, berikan nomor istilahnya kalau di itu kan nomor rumah kemarin kan ya. Jadi biar paket yang kita kirimkan ke PC tersebut bisa sampai gitu. Jadi intinya seperti itu. Untuk pengkabelan jaringan bahasanya seperti itu. Setelah udah tadi pengkabelan, nanti tinggal setting IP. Nah, nanti bisa tes ping. Setelah itu kalau replay maka ini bisa disebut connect. Setelah itu bisa kita share folder ya. Kita atur permission-nya dan sebagainya. Nah, itu adalah membangun jaringan berbasis kabel. Nah, setelah kita udah tahu paham konsep dari kabel straight dan kabel cross terkait dengan fungsinya, maka kita bisa main juga di sini ya. Misalnya simulasinya PC kita mau konekkan ya. Ini ada PC, ada laptop ya. Jadi sebenarnya walaupun ini PC dan laptop beda, ini satu jenis ya. Intinya PC, kecuali yang beda jenis itu kalau perangkatnya switch gitu ya. Nah, ini yang sama jenis dulu ya. Nah, sama jenis ini maka kita harus menggunakan kabelnya di sini ya. Kita cari itu crossover, ada kan? Crossover. Nah, di sini. Ini crossover juga. Setelah itu kita atur IP address-nya kan. Desktop IP configuration 192.168.0.1. Subnet masknya kelas C kan kemarin default-nya ini ya. Atau kalau CIDR-nya /24 gitu ya. Kalau udah ini kita tutup. Kita set lagi. Nah, di sini kalau udah di set pasti ada tulisan nih ya. IP address-nya tuh ada tulisan 192.168.0.1. Tapi kalau yang belum di set ini masih kosong ya. Not set. Maka ini kita set dulu. Karena kalau belum di set, yang satu udah di set, kita tes ping, itu nggak bakal connect atau kita kasih ininya. Itu ya. Laptop belum berfungsi karena belum di set satunya. Gitu kan? Nah, ini kita bisa set IP-nya juga sama. Yang beda itu berarti hostnya ya, yang kemarin ya. Kalau networknya harus sama 192.168.0. Tadi udah dipakai yang ini. Maka kita yang keduanya harus bisa 02, 3 dan seterusnya harus beda antara yang dengan PC ini. Biar tidak terjadi duplikat atau tabrakan. Setelah udah ini, kita bisa masuk ke command prompt. Kita tes ping ke diri sendiri dulu ya. Kan yang ini yang tadi kita set itu laptop itu kita kasih 192.168.0.2 kan. Itu reply ya ke diri sendiri. Nah, berikutnya kita ping ke 01 yang PC. Reply juga berarti udah ada koneksi ya. Nah, kita tes dengan kirim paket dari sini ke sini. Nah, ini statusnya sukses. Berarti sudah connect gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ke switch, maka ini bisa diputus gitu ya. Kalau mau hubungannya dengan switch, misalnya ada 3 PC ya. Maka kita tambahkan switch ini ya. Terus tambahkan lagi laptop. Jadi kalau udah lebih dari 2 PC, kita tidak bisa lagi menggunakan kabel cross atau tidak bisa langsung berhubungan langsung PC ke PC. Tapi kita, karena masing-masing perangkat ini punyanya hanya satu LAN card. Jadi satu LAN card. Tapi kalau udah lebih dari 3, yang ini mau connect ke sini, kan udah terpakai dengan koneksi yang ini. Maka kita butuh switch gitu ya, untuk bisa semuanya terhubung. Nah, akhirnya kalau yang ini berarti kalau kita terhubungnya ke switch, ke beda perangkat, maka kita harus memilihnya kabelnya straight. Nah, ini ke switch. Nah, terus berikutnya lagi straight lagi ya. Nah, untuk urutan warna tadi kita udah pelajarin ya, straight lagi. Nah, berikutnya ini ke
Sini juga. Oke. Nah, ini udah kita set IP-nya 02, ini 01, yang belum ini. Ini kita kasih 03 misalnya. Ini kalau di ping ya belum bisa karena belum di ini ya, belum dikasih IP-nya. 0.3 ya. Belum. Ke 01 yang komputer lainnya gitu ya. Ini belum ada koneksi kan? Maka kita set dulu di sini. IP 192.168.0.3 ya. Oke. Setelah itu baru bisa dites connect. Yang tadi nggak bisa, ini udah replay ya. Ke 02 replay juga. Oke, jadi sudah bisa seperti itu ya. Jadi kalau untuk membangun sebuah jaringan. Nah, ini kita tes ke sini, maka sukses tuh ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Jelas kah? Jadi kalau ke sesama makanya tadi strike ya, Cross. Pak? Ya, Kalau ke sesama cross ya? Iya, Pak. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang pertanyakan, berarti ini jelas ya. Nah, sekarang kalau kita tadi, ini kan beda ini perangkat ya, kita mau kasih kabelnya kabel, apa namanya, cross. Maka dia tidak bisa ya, ini saya putus. Ini saya ganti kabelnya cross. Oke, IP-nya sudah di-set kan di sini ya, tuh, IP sudah di-set. Nah, kita tinggal tes ping aja. Ini juga udah terset, kita cuma ganti kabel. Nah, sekarang bisa nggak gitu ya, dari kabel yang beda gitu ya. Nah, kita tes sini. Nah, ini bisa dilihat dulu ya. Nah, ini gedein biar kelihatan. Tes lagi nih ya. Ke sini. Yang tadinya sukses jadi violet. Karena pemilihan kabelnya tidak sesuai. Itu ya, violet. Nah, tapi kalau yang sesuai, nah ini kan ke sini ini connect gitu ya. Nah, contoh ini ke sini. Sukses ya. Gitu. Oke, waktu kita tinggal 9 menit lagi, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kita udah belajar tentang pengkabelan, sampai implementasinya, memberikan IP, terus tes koneksi, maka ini simulasinya ya. Tapi kalau yang realnya ya hampir sama. Realnya kan tadi pertama kamu tinggal crimping kabelnya, masukkan konektor RJ45-nya, setelah itu colokan kayak seperti ini, colok-colokan ya. Setelah itu set IP, maka akan terjadi koneksi kalau benar mengkrimpingnya gitu. Oke, jadi bahasan tentang pengkabelan sudah. Ini kalau mau dihabiskan videonya, tinggal dilihat ya. Nah ini ya. Ini juga udah dibahas kan tadi ya. Oke. Nah ini tes kabel tester nih. Tuh ya. Nah ini yang straight, warnanya akan sama ya, berurutan. Ini yang contoh kabel straight ya. Jadi berurutan warnanya akan nyala sama gitu ya. Oke. Sini kita juga udah bahas tentang pengkabelan. Ini juga tentang paket tracer udah. Ada yang mau ditanyakan?
tentang bahasan ini. Nanti seperti biasa saya akan kasih modulnya ke itu ya, ke grup WA grup. Nanti kalian kalau ada yang mau ditanyakan tentang itu bisa ditanyakan ya, tentang pengkabelan atau bahasan yang sebelumnya ya, tentang IP, tentang jaringan. Kalian bisa tanyakan di situ, nanti akan saya bahas gitu. Jadi komunikasi selanjutnya atau belajar selanjutnya kita via WA. Jadi untuk prakteknya kita karena masih pandemi ya belum bisa ini. Nah ini makanya tadi saya lihatkan simulasi dan videonya. Nah itu istilahnya seperti kayak real gitu. Jadi dalam jaringan komputer seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak sepertinya. Cukup ya. Kalau cukup paling itu saja yang bisa disampaikan. Nanti selebihnya komunikasi atau belajarnya via itu aja. Ini saya Siap Pak, siap. Oke. Oke, saya live ya. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.